Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Bu Era? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya Ibu ya, seperti biasa kita akan melanjutkan pertemuan bulan kita. Ini sudah bulan yang ke-13 ya. Jadi sudah 13 bulan kita melaksanakan pertemuan ini. Dan tadi sudah sedikit disinggung oleh Ibu Sulis mengenai disabilitas ya. Nanti saya akan melanjutkan tentang materi ini pada langkah ketiga mengenai disabilitas dan hal-hal apa saja yang menyangkut disabilitas. Seperti itu ya Ibu ya. Ya. Oke Ibu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sulis tadi telah mengarahkan KPM kita untuk sedikit mengerti mengenai disabilitas. Untuk langkah ketiga ini Ibu, saya mempunyai dua kertas ya Ibu. Saya mempunyai kertas, nanti Ibu-Ibu tulis jawaban menurut Ibu-Ibu sendiri. Ibu-Ibu memegang pensil, memegang pena, nanti saya akan bertanya, Ibu akan jawab dan tulis di atasnya Ibu. Nah ini Ibu, silakan Ibu. Ya Ibu, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu-Ibu. Sebutkan makanan kesukaan Ibu-Ibu. Silakan Ibu-Ibu tulis. Kesukaannya Ibu-Ibu, yang nama kesukaan itu satu ya. Kalau banyak berarti suka semua gitu ya. Buat satu kesukaan dulu. Sudah Ibu? Nah, kalau sudah Ibu tolong jawabannya dan sebutkan jawabannya, nanti kita akan tanggapi. Ibu Melia, jawabannya apa Ibu Melia? Sate Padang. Sate Padang, mantap sekali Ibu Melia. Terima kasih Ibu Melia. Ibu Eta? Bakso. Bakso, bagus sekali. Yang lain ya. Ini ada sate Padang, ini ada sate Padang semua. Ini ya, oke. Yang sate Padang silakan bergeser ke sini ya. Mengikuti Ibu Melia. Oke. Ya, ini kelompok sate Padang. Sate Padang semuanya suka dengan sate Padang ya. Ibu Eta sendiri ya, penyuka bakso. Ya Ibu-Ibu ya, tadi ada dua jawaban, sate Padang dan bakso. Kelompok sate Padang mempunyai anggota lebih dari 5 orang dan kelompok bakso hanya Ibu Eta sendiri. Nah Ibu-Ibu, kira-kira Bu, dari permainan ini tadi apa yang dapat kita pelajari Bu? Bahwa ada persamaan dan perbedaan. Iya. Pada kelompok kami persamaannya dalam kesukaan makanan, yaitu sate Padang. Iya, bagus sekali Bu Mulia. Bisa kasih tepukan untuk Bu Mulia. Ya, jadi permainan ini ada kesamaan, yaitu kesamaannya sama-sama suka sate Padang. Tapi ada nih Ibu Eta nih. Ibu Eta sukanya tadi apa Ibu Eta? Bakso. Sukanya bakso Ibu Eta. Nah, kira-kira Ibu Eta merasa beda nggak sama kelompok yang suka sate Padang ini? Beda. Beda. Kira-kira kenapa bedanya Ibu Eta? Karena saya suka bakso dan tidak suka sate Padang. Karena Ibu Eta suka bakso dan mereka suka sate Padang. Tapi intinya itu begini, maksudnya intinya kita sama-sama penyuka makanan. Walaupun makanan yang berbeda, tapi kita sama-sama suka dengan yang namanya makanan ya. Begitu ya Ibu. Pak, lagi enak Pak. Iya benar. Sate Padang kan enak Ibu-Ibu ya. Ya Ibu-Ibu ya. Nah begitu juga misalnya Ibu, seluruh orang di muka bumi ini sukanya cuma satu gitu. Sukanya sama sate Padang. Nah itu gimana Ibu? Berarti nggak ada makanan yang lain Pak. Nggak ada makanan yang lain, tidak ada variasi ya Ibu. Iya, Tidak ada variasi. Kita ke warung sini adanya sate Padang, kita ke warung sini ada sate Padang. Jadi hidup ini tidak beraneka ragam, tidak berwarna, hanya menonton sate Padang saja. Nah Ibu, begitu juga dengan disabilitas Ibu ya. Kita orang yang normal sangat bersyukur dengan keadaan kita yang mempunyai fisik atau tubuh yang cukup
cukup gitu ya ibu-ibu, Sempurna. yang sempurna ya ibu-ibu, tangan ada, kaki ada, semua lengkap gitu ya ibu-ibu. Sedangkan ibu Eta ini kita anggap disabilitas ya ibu, tapi sama-sama gitu ibu-ibu ya. Kita sama-sama manusia, tapi untuk ibu Eta, untuk disabilitas ini mempunyai kekurangan, perbedaan. Jadi tidak, walaupun sama-sama manusia, Keunikan Pak, keunikan iya, tersendiri. keunikan tersendiri. Bisa kasih tepuk tangan lagi untuk ibunya ya. Terima kasih ibunya ya. Jadi maksudnya penyandang disabilitas itu sama-sama seperti kita, sama-sama mempunyai hak, sama-sama perlu dihargai ya ibu ya. Seperti itu ya ibu. Ya. Nah, kemudian disabilitas ini juga ada haknya gitu ya ibu. Hak disabilitas juga sama seperti kita, hak sekolah, hak dihargai, hak kegiatan segala macam walaupun terbatas gitu ya ibu. Nah ibu, kita akan kembali bermain pada lembar kerja 13.3. Nah ibu, di lembar kerja 13.3 ini kita bermain, nama permainannya hak-hak kami. Nah ya ibu, jadi ibu nanti saya akan membacakan sejumlah pertanyaan yang harus direspon oleh ibu-ibu ini ya. Nanti saya bertanya, tolong ibu-ibu direspon, tolong kasih jawaban ya, itu ibu-ibu ya. Jika pendapat yang saya ucapkan ini salah ibu-ibu bisa angkat tangan kiri. Mana kiri ibu? Ya, jadi kalau pendapat yang saya ucapkan salah, ibu angkat tangan kiri. Kemudian begitu juga sebaliknya ya, ketika jawaban saya benar, ibu-ibu coba angkat tangan kanan. Oke. Ya, begitu ibu-ibu ya. Ya ibu-ibu, kita mulai saja. Ini ada satu pernyataan kira-kira benar apa salah ya ibu. Anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Salah ibu. Ya benar ibu. Jadi jawabannya salah. Penyandang disabilitas itu mempunyai hak yang sama seperti kita, yang tidak disalahkan untuk sekolah. Ya ibu seperti itu ya. Kemudian ibu, penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Betul sekali. Penyandang disabilitas juga manusia ya ibu. Ya. Jadi perlu gizi, perlu nutrisi seperti itu ya ibu. Kemudian ibu, anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu sekolah. Gimana nih? Salah benar ibu? Salah. Oke ya. Jadi penyandang disabilitas tunanetra ini walaupun dia tidak bisa membaca, tapi dia kan ada bantu gitu, agar bisa membaca. Kemudian ibu, anak tunawicara perlu sering diajak bicara. Betul, betul ibu, betul karena dia mempunyai keterbatasan bicara, jadi kita butuh merespon dengan cara kita sendiri, ya. Begitu ibu. Kemudian ibu, jika sakit, penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh. Salah ibu, seperti saya bilang tadi, disabilitas juga manusia. Jadi walaupun dia sakit, walaupun dia mempunyai kendala, kita harus membawanya ke tempat yang pas. Kalau sakit, bawanya ke rumah sakit. Ya. Walaupun dia ada keterbatasan, tapi dia juga butuh perawatan, butuh pemberian bantuan. Itu ya seperti itu ibu. Kemudian ibu, anak yang memakai kursi roda tidak perlu bermain dengan teman-temannya karena dia sudah berjalan. Nah, itu sekali. Jadi walaupun dia mempunyai keterbatasan, dia diberi alat kursi roda, dia butuh bermain ya, karena yang namanya anak butuh bermain. Ya seperti itu ya ibu. Yang terakhir ibu, penyandang disabilitas tidak akan bisa mengikuti kegiatan selama seperti karang taruna, pengajian. Salah itu ya. Kembali lagi, disabilitas itu tetap manusia. Walaupun dia kekurangan, dia tidak ada salahnya untuk mengikuti kegiatan di masyarakat. Oke ibu, kita kasih tepuk tangan dulu semua. Terima kasih ibu telah menyampaikan pendapatnya ibu. Ya ibu,
kita tadi bermain tentang boleh atau tidak, atau benar atau salah. Ini berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas ini, Bu ya. Kita lihat di tingkat 2 ini. Di tingkat 2 ini ada hak-hak penyandang disabilitas. Ya. Ini gambarnya nih, orang buta pakai token. Saya berhak ya. Penyandang disabilitas itu berhak untuk hidup. Ya, ibu-ibu ya, berhak untuk hidup. Kemudian ibu-ibu, penyandang disabilitas juga bebas dari cacaan. Jangan dihina ibu-ibu, mentang-mentang dia cacat, kata ya ibu-ibu, dicacat, kita bully, kita hina, nggak boleh ibu-ibu ya. Kemudian ibu-ibu, penyandang disabilitas juga mendapat perlindungan, ya, perlindungan hukum, perlindungan yang lain. Kemudian penyandang disabilitas juga mendapat bantuan hukum, ya. Jadi ada pemberian advokasi dengan hukum. Kemudian penyandang disabilitas juga berhak bersekolah, ya. Walaupun dia mempunyai kurang, tapi dia berhak sekolah. Ya. Siapa tahu dengan dia bersekolah dia menjadi orang hebat, ya. Jangan dia ya. Penyandang disabilitas juga berhak untuk bekerja. Penyandang disabilitas berhak untuk hidup sehat. Penyandang disabilitas itu berhak untuk bekerja. Ya, kita bisa baca selanjutnya. Penyandang disabilitas itu berhak untuk beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Ya, maksudnya ibu, jangan penyandang disabilitas atau orang cacat itu dieksploitasi. Kita jadikan pengemis, kita suruh pengemis atau lain sebagainya, itu nggak boleh ya ibu. Kemudian tidak untuk dikucilkan, nah jadi tidak untuk dikurung di rumah, tidak untuk dihina gitu ya ibu, karena dia mempunyai kekurangan dan itu bukan kehendaknya, ya. Kemudian ibu-ibu, yang terakhir, penyandang disabilitas itu berhak diperlakukan sama dengan orang lain, ya, walaupun dia cacat, tapi dia berhak untuk diperlakukan sama dengan orang normal. Begitu ya ibu. Nah ibu, sudah jelas ya sampai di sini ya. Ya, saya mau tanya lagi nih. Kira-kira ibu, di dekat rumah ibu ada nggak yang mengalami disabilitas berat? Ada. Kalau ada, saya mau bertanya nih ibu nih, bagaimana kondisi mereka ibu? Sehat, dilakukan sama dengan orang lain. Sehat, dilakukan sama dengan orang lain. Bisa bekerja di rumahnya sendiri. Bisa bekerja di rumahnya sendiri, ya bagus. Sepertinya begitu ya ibu, perlakuan terhadap disabilitas. Kemudian ibu, bagaimana perlakuan keluarga terhadap anak tersebut? Diperlakukan sama seperti anaknya yang lain, tidak Tidak dibeda-bedakan. dibedakan. Ya, terima kasih Bu. Kemudian tadi kan keluarga. Bagaimana perlakuan masyarakat terhadap disabilitas ini? Tetangganya itu mungkin. Ya kalau sekarang karena sudah terbiasa, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Karena sudah terbiasa. Oke ibu-ibu. Jadi ibu-ibu dapat kita simpulkan penyandang disabilitas itu juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lain ya. Dia tetap warga negara Indonesia yang berhak untuk dihargai dan diperlakukan sama dengan kita semua ya ibu. Oke ibu, terima kasih ibu. Yang penting ibu kita harus menghormati disabilitas. Kita harus memperlakukan mereka sama, jangan dikucilkan dan jangan dibully ya ibu. Sampai di sini ada yang ingin tanya ibu? Tidak Pak. Tidak ada. Terima kasih ibu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Nanti di langkah keempat akan disampaikan oleh Bapak Paiman ya, rekan kami dari Penggarap Jawi ibu-ibu. Nanti Pak Paiman akan menyampaikan langkah keempat mengenai disabilitas ini. Oke ibu. Oke.